KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. Allahumma hasanin ila yaumiddin wa ba'd. Khadifillahi azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan tafsir dari surah Al-Fajr. Al-Fajr yakni waktu salat subuh, ya, seperti yang kita sebutkan kemarin. Yang dimaksud adalah waktu subuh pada hari Nahr, pada hari kurban. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini awalnya menjelaskan tentang masalah itu, tentang keutamaan ibadah pada 10 hari yang pertama, sehingga Allah bersumpah dengannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang keadaan umat-umat yang durhaka kepadanya. Kemudian Allah menutup firman-Nya, fasabba alaihim rabbuka sawtu adzab inna rabbaka labil mirsad. Iya. Allah katakan karena itu Rabbmu menimpakan azab kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Ini khazani Allah wa iyyakum. Kalau seandainya manusia mengetahui bahwa Allah itu maha mengawasi, maka tentu mereka akan menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Di antara hikmah ketika seseorang memahami bahwa Allah itu adalah zat yang maha mengawasi, maka insya Allah akan mencegah kita dari perbuatan maksiat dan akan menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah mengawasi seluruh perbuatan hamba, yang nampak maupun yang tersembunyi. Bahkan yang terbetik dalam hati manusia pun Allah mengetahuinya. Makanya seorang hamba yang mengetahui hal ini, tentu mereka akan terus menjaga dirinya, akan terus introspeksi terhadap amalan-amalannya. Dia akan memperhatikan hati-hatinya, ya. Makanya di antara tanda orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mereka senantiasa mencurigai gerak-gerik hati. Karena hati itu, ya, dia akan yamilu simaran atau yaminan wasimaran, dia akan condong ke kanan dan ke kiri, bahkan kita kadang-kadang tidak menyadarinya, gitu. Illa man rahimah rabbi, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di pembahasan pertama di sini Allah menutup firman-Nya, sesungguhnya Dia, yakni Allah, sesungguhnya Rabb itu benar-benar maha mengawasi. Maka khawazani Allah wa iyyakum, kalau setiap manusia punya sifat ini, memahami perkara ini, maka insya Allah, ya, negara ini akan aman dengan itu. Nggak akan ada orang yang korupsi, orang yang berdusta dan seterusnya, karena dia tahu itu adalah pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kayaknya kemarin waktu khutbah Jumat sempat saya ingatkan bahwa sungguh celakalah seseorang yang dia menjadikan Allah sebagai orang yang paling atau yang paling hina dalam hal penglihatannya kepadanya, atau yang paling rendah dalam hal penglihatan kepadanya. Karena sering manusia melakukan hal itu, ya. Ketika ada orang dia tidak melakukan maksiat, bahkan ketika dia bersama dengan anak kecil, dia juga tidak bermaksiat, karena dia malu dan khawatir kalau dilaporkan kepada orang lain oleh si bocah tadi itu. Tapi kalau kita sedang sendiri bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tidak malu untuk berbuat maksiat, maka inilah orang-orang yang celaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Baik, setelahnya kemudian Allah mengatakan, fa'amal insan idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Allah katakan, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu memuliakannya dengan atau memuliakannya dan diberikan, ya, fa'akramahu wa na'amahu, Allah memuliakannya kemudian memberikan kepadanya kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku, katanya. Itulah keadaan manusia ketika dia lagi bekerja atau berusaha atau apa saja yang dia lakukan,
Misalnya dia jualan kemudian laris, maka dia katakan Allah sedang sayang kepadaku, kan gitu. Kita ikut tes CPNS kemudian tembus lolos, kemudian kita katakan Allah sayang kepadaku, gitu. Tetapi sebaliknya, wa amma idza ma batalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan yang sebaliknya, buka usaha ternyata rugi, gitu ya. Ikut PNS, tes PNS misalnya, CPNS, bahkan sampai 10 kali juga nggak tembus-tembus, maka dia katakan Allah lagi lupa dengan komisi, Allah sedang tidak sayang kepadaku, atau yang semisal dengan itu. Maka Allah katakan di sini, ketika manusia diuji dengan dibatasi rizkinya, fayaqulu rabbi ahana, Rabbku telah menghinakanku, katanya. Maka ini adalah pemahaman yang saleh. Makanya Allah katakan kalla, tidak demikian. Ya, bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turath aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ya, Allah katakan kalla bal tukrimuna al-yatim. Tidak demikian, sebenarnya kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Khatifillahi azanillahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwa banyaknya harta, berkurangnya harta itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya manusia di hadapan Allah, apakah yang Allah lebihkan hartanya ataukah yang dikurangi hartanya, sama di mata Allah. Maka orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan orang yang bersabar ketika mendapatkan cobaan dan ujian berupa musibah, misalnya kurangnya harta atau yang semisal dengannya, maka kedua-duanya adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditanyakan manakah yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Mana yang lebih utama? Hah? Iya, tentu orang miskin yang bersyukur itu yang lebih utama, gitu ya. Orang kaya bersyukur ya wajar kok. Orang miskin sabar ya harus, ya apa lagi. Tapi kalau ada orang miskin yang dia bersyukur kepada Allah, itulah yang mulia. Gitu. Para ulama membahas bahwasanya siapakah yang paling mulia atau siapakah yang lebih mulia antara orang kaya yang bersyukur atau orang yang miskin yang bersabar. Kata mereka, siapakah yang tingkat syukur dan sabarnya lebih besar, dia yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya kok mau kaya mau miskin di hadapan Allah itu sama, ya. Karena kedua-duanya adalah ujian, dan manakah di antara mereka yang lolos dari ujian itu, dialah yang akan beruntung insyaallah. Iya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika Allah memberikan ujian-ujian kepada mereka dan mereka mengatakan sesungguhnya Tuhanku telah menghinakanku, Allah katakan tidak demikian, kata Allah, balla tukrimul yatim, bahkan kalian yang tidak memuliakan anak-anak yatim. Karena Allah perintahkan kepada kita agar memuliakan anak yatim. Anak yatim itu adalah seorang anak yang sudah ditinggal oleh bapaknya sebelum dia mencapai usia balik, ya. Ketika dia sudah menjadi orang yang dewasa, sudah bisa bekerja, sudah bisa mencari kehidupannya, bukan lagi anak yatim, ya. Bapak yatim mungkin itu. Jadi anak yatim itu ya anak, ya. Anak-anak yang belum bisa mencukupi kebutuhannya, yang belum bisa mengelola keuangannya, ya, maka itu adalah anak yatim. Dan inilah yang harus disantuni. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kata Nabi, aku dengan orang yang menyantuni anak miskin atau anak yatim itu seperti dua jari ini di surga, gitu ya. Artinya dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Sekarang banyak panti-panti asuhan yang menghimpun anak-anak yatim, tapi kebanyakannya kok anak yatimnya begitu-begitu aja, pengurusnya yang luar biasa. Ini yang masalah, gitu ya, muskilah, gitu. Hanya Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wala tahaduna 'ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak saling mengajak dan kalian tidak saling memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini juga penting, ya, menyantuni orang-orang miskin. Kita tidak mengajak orang-orang untuk berbuat baik kepada orang miskin. Ini diantara yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kamu memakan harta dengan cara mencaur baurkannya. Ini yang banyak terjadi.
Dia menyantuni anak yatim. Kenapa? Karena anak yatimnya kaya, gitu ya. Kayaknya hartanya dicampur dengan harta kita. Setelah itu jadi kabur, gitu ya. Setelah anak yatim ini besar diberikan kepadanya, tapi tidak sesuai dengan hak yang harusnya dia terima. Waliyadzubillah. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah celah di sini lagi, disebabkan karena kalian cinta dengan harta benda dengan kecintaan yang berlebihan, dengan cinta yang berlebihan. Maka jangan berlebihan dalam masalah harta. Sekali lagi, kaya dan miskin di mata Allah itu sama saja. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, jangan berbuat demikian kata Allah. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu sedangkan malaikat bersaf-saf. Ini khazani Allah ayakum. Dikatakan idza dukkatil ardu dakkan dakka, ya, apabila bumi diguncangkan secara berturut-turut, yakni ketika bumi dan gunung-gunung diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itulah semua makhluk akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kubur mereka, ya. Dan mereka akan bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu dikatakan wajaa rabbuk wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu untuk memberi keputusan di antara makhluk-makhluknya. Dan ini ikhwah terjadi pada hari kiamat nanti, ya, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah pun datang memberikan keputusan kepada makhluk, sementara para malaikat akan ada di belakangnya secara bersaf-saf, ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu akan diperlihatkan neraka jahannam. Ya, akan diperlihatkan neraka jahanam dan manusia akan melihatnya. Telah dimaklumi neraka jahanam itu adalah neraka yang sangat besar. Seperti disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala bahwasanya yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimamin. Kata Nabi pada hari itu, yakni pada hari kiamat, neraka jahanam akan dihadirkan. Sementara neraka itu diikat dengan 70.000 tali. Ma'akul zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, dan setiap tali itu dipegang oleh 70.000 malaikat juga. Berarti Masya Allah, neraka jahanam itu adalah makhluk Allah yang sangat besar, ya. Yauma idzin yadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu ingatlah manusia, akan tapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Saat itu manusia sadar, oh iya, ternyata janji Allah benar, tapi itu adalah penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka mereka mulai berangan. Mereka mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku hari ini. Dan sekarang ikhwah adalah waktunya kita untuk berbekal untuk menyambut hari yang sudah akan pasti datang insyaallah. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka pada hari itu tidak ada seorang pun menyiksa seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan menyiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Wala yusiku wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhai olehnya. Jadi khazani Allah iyyakum. Sungguh azab neraka jahanam adalah azab yang sangat pedih, yang sangat keras, dan kita bermohon kepada Allah berlindung kepadanya dari azab dan siksaan api neraka ini. Adapun bagi orang-orang yang beriman, maka mereka mendapatkan kabar gembira dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku, kata Allah. Semoga Allah memasukkan kita semuanya di dalam surganya nanti, amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.